Jangan simpan kesalahan orang lain dalam hati karena Yesus sudah lepaskan kesalahanmu. Jadi kau juga harus lepaskan kesalahan orang lain juga. Wow, pembahasan hari ini memang dia mulai dengan bukan tentang persembahan kita bawa sama Tuhan, tapi bagaimana cara kita bisa rekonsiliasi, berbaikan atau kasih selesai konflik dengan orang lain. Begitu, karena yang Tuhan mau tadi di 6 hal yang biasa orang Yahudi dong bikin, memang berpikir baik tentang orang lain, itu yang Tuhan mau. Kalau ada konflik, jangan kau langsung pakai kau punya pola pikir, kau cara pikir untuk nilai orang lain, tapi coba lihat dari posisinya orang itu. Kembali lagi di Kitong Punya Pondok Podcast bersama saya Yolanti Wirano dan saya Uniken Diken. Ya, lepas nafas, tarik napas, buka mata. Oke, Kak Ike, kali ini Tong mau sharing lagi ya. Dengan satu tema apa nih? Ini tema nih dia cukup dalam. Oh, deep sekali ya. Tema ini dia bilang begini, konflik buka pintu menuju perdamaian. Itu yang seperti bagaimana ya? Kenapa konflik bisa menuju perdamaian sih? Karena dengan konflik mungkin bisa bikin hubungan antara seseorang dan orang lain bisa menjadi lebih dekat. Wow. Ini menarik karena minggu lalu kan kita belajar berdamai dengan punya diri sendiri. Betul. Jadi sekali. Sekarang kita belajar tentang bagaimana berdamai dengan orang lain. Wow. Oke, kalau gitu mari sama-sama kita mensimak. Oke guys, Ike. Bagaimana seperti ya? Tadi Tung bilang kalau Tung akan belajar tentang konflik buka pintu menuju perdamaian. Nah, ini menarik sekali ya Kakak. Mungkin Kakak bisa kasih tahu ke teman-teman semua, Tung akan bahas ini dari mana? Oke, jadi kita punya pembahasan hari ini tuh teman-teman bisa buka di Alkitab masing-masing di Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Nanti saya akan baca untuk teman-teman semua. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wow. Gila. Kayak tahu tidak? Tadi firman yang Kakak baca itu yang dia buka kalimat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Itu tuh seperti perkataan yang membunuh dia. Kita terasa sadar, tapi realita tuh seperti itu yang begitu. Maksudnya saya juga pernah rasa di mana kata-kata itu tersimpan dalam sapu hati dan itu membunuh saya. Itu mungkin misalkan contoh di itu punya kehidupan sehari-hari itu kayak waktu kita buat masalah atau kesalahan dan sebagainya itu kayak goblok kok, bodoh kok gitu. Itu akan di sini. Gitu secara tidak langsung orang-orang tuh maksudnya dan terasa apa yang dia bilang toh. Betul. Toh yang dengar itu toh terima toh simpan dalam hati itu dia merasa begitu kayak betul-betul membunuh kita sekali dah melalui perkataan itu. Iya. Mungkin waktu ketong dengar kata-kata itu juga ketong bisa pikir bahwa memang ketong seperti yang itu yang orang bilang. Padahal sebenarnya tidak. Jadi karena ketong pikir seperti begitu, jadi itu akan lama-lama membuat ketong memang saya bodoh, memang saya begini, seperti begitu. Betul sekali. Dan itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Teman-teman, sebenarnya. Betul sekali. Dan ternyata menurut research yang ada 77% orang-orang tuh negatif, maksudnya pikirannya. Jadi kalau pikirannya negatif kan omongan yang keluar dari pikiran juga negatif ya Kak. Iya. Secara nggak langsung ya orang-orang tuh nggak sadar soal itu. Makanya biasa ada orang bilang apa yang kau bilang itu memang kasih tunjuk kok diri sebenarnya seperti begitu. Walaupun dia bilang cuma bercanda toh. Iya. Tapi tidak tahu kalau kata bercanda itu orang lain yang terima itu juga belum tentu dia terima. Sekali. Dan sudah pasti kita semua pernah menghakimi orang lain. Betul. Saya pernah bikin itu. Saya juga. Oke. Walaupun dalam kesan bercanda atau apa, saya pernah menghakimi orang lain. Walaupun tidak di depan banyak orang atau di depan orangnya langsung, saya pernah menghakimi seseorang. Karena kita semua adalah manusia yang membuat pelanggaran. Betul. Gitu.
Jadi itu sebabnya firman yang tadi kakak baca adalah sebelum kau kasih persembahan itu ke Tuhan, kau harus bereskan dulu dengan orang lain. Kau harus berdamai dulu dengan orang lain. Jadi ternyata konteks saat itu, ayat itu kakak, waktu orang buat kesalahan itu, wah, dong harus berjalan toh. Betul. Apalagi memang dulu orang-orang di zaman Alkitab itu memang dong peraturan dong memang tepati sekali. Maksudnya dong punya hukum Taurat itu. Iya kan? Jadi waktu dong persembahan kakak Yola itu dong harus pergi jauh sekali ke tempat itu. Jadi sudah bawa dengan mungkin domba, bawa semua persembahan yang sudah antri panjang-panjang pas depan pintu mau persembahkan, tiba-tiba oh Yesus, orang itu saya belum jamin dan dia. Iya. Sudah, tinggal kau persembahan, kau pergi. Betul. Kalau misalnya orang itu tidak ada di situ, berarti dong harus waktu itu dong harus cari sampai ketemu orang yang memang ada masalah. Walaupun dia ada di dunia mana, begitu tetap cari. Tetap harus cari, terus harus berdamai. Jadi memang berdamai dengan orang lain itu harganya mahal, guys. Betul. Dan ini bukan tentang persembahan itu kok bisa persembahkan, tapi kok hubungan dengan orang lain itu yang sebenarnya penting, dan itu menggambarkan ketemu hubungan dengan Tuhan juga seperti begitu. Benar. Dan teman-teman, kakak Ika semuanya tahu kalau ternyata dari menurut orang Yahudi, dong tuh percaya tentang istilah 6 amal yang baik, yang wajib yang harus buat setiap hari. Hari. Yang pertama itu belajar, entah apapun itu belajar. Yang kedua, besuk orang sakit. Yang ketiga apa, Kak Ike? Beri tumpangan. Yang keempat, bertekun dalam doa. Iya. Yang kelima, berikan ajaran Taurat ke dompu anak. Dan yang keenam, berpikir baik tentang orang lain. Dan tahukah tidak, dari 6 amal ini Tuhan Yesus paling tekankan yang di nomor 6, yaitu berpikir baik tentang orang lain. Ya, karena Yesus adalah pribadi yang selalu menerima orang-orang berdosa. Betul. Dia duduk dengan orang berdosa. Dia makan dengan orang-orang berdosa. Orang-orang yang dipandang sebelah mata, bahkan orang tidak anggap itu bukan masuk bagian dari dong. Bukan sapu golongan, bukan sapu punya circle. Betul. No thanks gitu kayak. Apalagi di zaman saat itu tuh orang-orang Farisi, namanya orang-orang yang berdosa seperti itu najis. Gitu. Tidak boleh kau gabung dan dorang. Kau pergi dulu kasih bersih, kau berdiri kah, bagaimana kah, baru kau datang toh. Itu pun tuh harus berapa 7 hari kah? 7 hari. 7 hari toh. Harus kasih bersih diri dan sebagainya baru bisa. Bersentuh saja begitu. Untung sekarang itu perlu kasih bersih diri 7 hari. Habis bikin masalah dengan orang, kok perlu kasih bersih diri dulu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih karena kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang sayang kita itu sangat-sangat dan besar sekali. Betul. Tanpa harus melakukan seperti yang dulu-dulu itu, kakak. Nah, Tuhan dia tidak menghakimi Tom punya penampilan, tapi dia nyatakan tentang kebenaran, kakak. Tapi kalau dari dunia, dia lihat kita punya penampilan dan terpikir soal kebenaran. Intinya apa yang dia lihat gitu. Itu makanya ini masalah sih untuk kita semua di gereja-gereja, di lingkungan, di rumah dan sebagainya. Selalu orang-orang utamakan tentang bagaimana saya punya penampilan ini bisa diterima oleh orang lain. Sampai ada kalimat yang lagi, pelayan Tuhan baru gaya begitu lagi. Itu sudah. Padahal ini, kami yang tahu sudah. Dari sini kita diajarkan supaya Tuhan jangan menghakimi menurut apa yang nampak gitu. Tapi hakimilah yang adil, yang sesuai betul-betul dari kebenaran. Gitu. Nah, kalau sudah konflik dengan kau punya saudara, orang-orang terdekat, siapapun itu, bagaimana kau bisa mulai berdamai dengan dia? Nah, ini nih, ini yang kita mau tekankan di sini. Karena konflik yang ada itu memang sebenarnya penting bagaimana Tom bisa merespon itu. Artinya begini, bukan tentang konfliknya, bukan tentang benar atau salah, tetapi bagaimana kau merespon itu. Betul. Iya kan? Iya, itu yang benar. Iya, respon itu yang buat kita bisa berdamai. Karena memang cara kita berespon sebenarnya itu kita punya pilihan di situ. Konflik itu bisa terjadi ketika kita memilih untuk meresponi itu memang karena kita mau ada konflik. Karena hati panas, emosi naik,
Jadi akhirnya kita respon seperti orang baru bicara satu kata, kita responnya, kok pikir kok apa, kok kayak susu paling benar begitu. Nah itu waktu kita respon begitu berarti akhirnya ada konflik begitu. Tapi kalau kita memilih untuk tidak meresponi seperti begitu, tapi dengan hati yang tenang, mungkin coba dengar dia bicara dulu. Nah di situ bisa nanti ada pilihan untuk ini akan jadi konflik atau tidak, begitu. Jadi respon kita menentukan kita akan berdamai atau bermusuhan. Betul, ya. betul sekali. Wow. Keren sekali. Nah, yang pertama nih, ya, coba lihat dari sudut pandang dan posisi orang lain. Waktu kau ada konflik dengan orang lain, coba kau ambil posisi kalau kau jadi dia. Betul. Kalau kau ada di dia posisi bagaimana? Toh? Mungkin dia sudah capek kah, atau dia ada masalah dan dia merespon yang seperti itu kan tuh terpikir. Yang tuh pikir kan saya sakit hati. Apalagi kalau barang itu bukan ketong yang bikin, memang dia yang bikin. Baru harus dengar dari dia salah. Dia baru bicara satu begini ketong 2, 3 dan itu sudah begitu. gitu. Karena maksudnya ini pelajaran bagi tong orang-orang dewasa ya. Betul. Dewasa ini sebenarnya untuk semua orang sih yang mengerti yang sudah dalam Tuhan. Waktu kok ada konflik, coba pikir. Kalau saya di posisi dia, bagaimana? Betul saya sekali. respon bagaimana? Apakah akan sama seperti dia atau bagaimana? Itu membantu saya sekali kakak dalam merespon konflik sih. Membantu saya untuk apakah saya akan berdamai dengan orang ini atau saya akan tetap bermusuhan dengan dia atau bagaimana? Betul. Itu bantu saya sekali. Betul. Itu memang benar sekali. Kadang-kadang karena ketong tidak pikir posisinya orang lain, akhirnya itu bisa menjadi tambah parah konfliknya. Padahal sebenarnya hanya mungkin kurang komunikasi kah, begitu. Karena ketong tidak dengar dari dia punya mesti dari dia punya sisi dulu. Ketong dengar hanya menurut apa yang ketong pikir itu sudah seperti begitu. Jadi akhirnya ketong tidak tahu kalau sebenarnya itu bisa tambah menjadi besar konflik itu. Betul. Jadi jangan cap dari penampilan saja. Betul. Nah, yang kedua adalah coba melihat bahwa sudut pandangmu tidak murni tapi terpengaruh ya. Nah, ini nih, kadang-kadang kalau kita ada konflik, kita bicara-bicara, pokoknya segan sekali, saya benci dia gini-gini. Nah, itu dari Tom punya sudut pandang. Dan tanpa kita ketahui kalau apa yang kita bilang ini mempengaruhi orang lain juga. Betul. Ada pengaruh. Dan Tom tersadar itu tuh. Ada pengaruh untuk dia sehingga dia mungkin ikut benci ke orang yang itu. Iya, apalagi kalau kita punya circle-circle yang memang satu vibes begitu. Jadi lagi tersuka dengan si A, terus datang kamu tahu kak dia begini. Akhirnya satu circle itu semua pas lihat orang lewat langsung dia begitu. Dan cenderungnya kita sebagai manusia adalah waktu kita tersuka satu orang, kita mau semua orang itu tersuka dia. Iya toh? Betul. Makanya itu bicara-bicara dia sampai itu sudah. Dan akhirnya kita tersadar kalau ternyata orang itu punya sesuatu yang mempengaruhi dia juga seperti itu. Maksudnya respon dia kenapa dia bisa begitu. Salah satu ada beberapa hal yang mempengaruhi itu seperti sosial ekonomi, pendidikan, suasana rumah tangga, pengalaman gagal dan pengalaman berhasil. Jadi kayak kita ada konflik dengan dia, coba kita pikir lagi bagaimana dia punya sosial ekonominya, bagaimana pendidikannya, suasana rumah tangganya seperti apa, dia punya pengalaman gagal berhasil seperti apa toh. Betul. Kita bisa lihat ini orang ini dia datang dari keluarga seperti bagaimana, latar belakangnya seperti bagaimana. Mungkin dia dibesarkan dengan keluarga yang memang orang tua mungkin hubungan kurang baik. Akhirnya dia bertumbuh menjadi anak yang mungkin karakter yang baik juga tuh. Betul, kasar atau mungkin segala sesuatu dia bisa buat semua dia sendiri. Jadi apapun itu dia sendiri dan mungkin tidak butuh orang lain. Atau mungkin dia kurang kasih sayang di rumah. Jadi pas ada masalah dia punya respon ya itu. Makanya perlu untuk lihat bagaimana orang itu datang dari latar belakang seperti apa. Betul, ini mengajarkan kita untuk mengerti orang lain ya. Betul. Terus capek mengerti orang, baru orang termengerti satu. Maksudnya begitu. Tapi memang begini, ini harga yang mahal di dalam Tuhan. Betul. Mengerti orang lain, karena Tuhan juga mengerti kita, tapi kita nggak ngerti dia toh. Kita menuntut Tuhan untuk mengerti kita, tapi kita tidak mengerti Tuhan. Betul. Masalahnya di situ, dan ini juga yang terjadi di kita punya kehidupan sehari-hari gitu. Sebagai anak Tuhan harusnya kita mengerti orang lain, latar belakangnya seperti apa, kenapa dia seperti itu gitu. Walaupun dia tidak mengerti kita, tapi kita memang tidak punya pilihan untuk harus lihat dari cara pandangnya dia. Makanya kayak satu selalu berprinsip begini, kalau saya ada masalah, anggaplah saya yang paling dewasa dari dia. Sudah, itu saja. Itu membantu saya untuk bagaimana berdamai dengan dia. Betul. Karena waktu kita memposisikan diri seperti, oke lah,
Oke, kalau memang saya lebih dewasa dari dia, pasti saya tahu sudah terapa-apa. Dengar saja dulu dia bicara. Nanti setelah bicara semua baru, oh ternyata mungkin dia latar belakangnya dia begini. Jadi kita tahu cara memposisikan diri. Waktu kita belajar tentang karakter seseorang, kita tahu orang itu kita kenal. Berarti kita tahu juga cara bagaimana untuk bisa meresponi orang lain gitu. Semakin kau tahu orang itu punya karakter, semakin kau kenal dia, berarti kau tahu kalau ada konflik kau harus bersikap seperti bagaimana. Betul sekali. Seperti begitu. Dan yang ketiga, cara kau supaya kau bisa berdamai dengan orang lain adalah jangan bergabung dengan kelompok manusia paling ditegur Yesus. Orang siapakah itu? Munafik. Orang munafik. Di sini bilang lain, di sana lain. Iya toh. Bicara lain tapi dia buat lain. Maka saya pernah dihianati dan saya rasa kayak munafik sekali. Saya kayak galau, saya kayak mau makan orang. Yang kau makan orang, please. Saya berada dalam posisi itu, guys. Tapi waktu saya belajar firman ini, jadi ada ilustrasi nih kakak. Ada kaca polos, ada kaca cermin. Kalau kaca polos tuh kan bisa lihat. Ini kan kaca polos, tapi walaupun gelap, tapi kita bisa lihat orang toh polos gitu. Karena itu kita seperti itu, kayak kita pakai kaca polos untuk menilai seseorang. Nah harusnya waktu kita ada masalah, kita pakai kaca cermin yang itu dimana terpantul ke kita. Betul. Jadi kita kayak ya lihat dulu saya punya diri. So bisakah dewasa mengontrol emosi kah? Bagaimana kah gitu? Atau jangan-jangan saya sama saja dengan dia waktu saya emosi kayak gitu. Jadi orang-orang munafik ini orang yang Yesus tegur supaya tuh jangan dengan orang-orang seperti itu. Tapi waktu kita nggak ada dalam circle seperti itu, kita butuh hikmat Tuhan untuk betul-betul bicara, merespon dan sebagainya gitu. Karena waktu ada konflik seperti itu, memang kita waktu kita respon, memang kita harus turunkan kita punya ego rendah hati, harus rendah hati. Betul. Dan intinya kita jangan pernah jadi hakim untuk orang lain. Betul sekali. Yesus Tuhan Allah kita, dia satu-satunya hakim untuk kita semua. Kita tidak boleh jadi hakim bagi orang lain, walaupun memang kita yang benar atau kita yang sakit hati. Nah, hanya seorang yang tanpa salah boleh menghakimi kesalahan orang lain. Hanya orang yang terhapus salah. Jadi kalau kau terhapus salah, ya silakan hakimi. Teman itu atau siapapun itu yang kau lagi tersuka dengan dia. Betul. Saya ingat yang waktu perempuan dia buat salah, berzina itu. Berzina terus Yesus bilang kalau terada yang pernah buat kesalahan, lempar batu. Terus apa? Tiba-tiba gini, terada yang lempar semua hilang dari situ. Karena semua orang pernah buat kesalahan. Betul. Jadi dari kita semua orang-orang percaya ini, mari tong menunjukkan kasih Yesus kepada orang-orang yang seperti itu supaya walaupun ada masalah dengan orang-orang, walaupun ada konflik dengan orang-orang, orang-orang bisa melihat Yesus dalam tong punya hidup ini. Jadi begitu. Jadi seperti itu guys. Jadi sekarang tong masuk di sesi sharing-sharing ya. Tetap di Tong Pupu Anda Podcast. Oke, Kakak Ike. Sekarang kita mau sharing-sharing nih. Ada pertanyaan untuk kakak. Baiklah. Apa sih hadiah yang kakak pikir itu paling indah sudah ya kakak pernah terima dalam kakak hidup? Aku harus pakai tangan gitu. Biar lebih wow gitu. Maksudnya terindah. Gitu. Oke, baiklah. Jadi tadi ini kemarin saya baca pertanyaan ini yang saya pikir itu tentang sebenarnya ada dua jawaban. Yang pertama, hadiah terindah itu waktu saya jauh dari saya orang tua. Pokoknya jauh dari keluarga, sanak saudara waktu itu tidak ada dan saya tinggal sendiri di tempat orang asing. Terus tiba-tiba saya dikunjungi sama saya punya bapak. Begitu. Jadi saya rasa seperti, bapak yang dia terbang jauh-jauh dari Papua sana, bayar tiket mahal, hampir di sana hanya untuk datang baru tanya, kok baik-baik kah? Terus saya tanya, bapak datang bikin apa? Terada, cuma jalan-jalan saja lihat kok. Saya bagi rela sekali orang tua ini bayar tiket datang jauh-jauh untuk lihat saya. Jadi saya pikir itu indah sekali. Dan kamu tahu sebenarnya itu kenangan terakhir dengan saya punya orang tua waktu itu. Jadi setelah itu lewat berapa tahun begitu Tuhan panggil saya bapak. Jadi saya pikir itu hadiah terindah. Yang kedua itu, bilang kedua tapi kayaknya yang tadi lebih bagus daripada yang kedua. Tapi maksudnya yang kedua ini sebenarnya ini yang menurut Tuhan, maksudnya itu baik menurut Tuhan. Jadi ada sesuatu yang saya pernah doakan dan akhirnya Tuhan jawab doa. Begitu, tentang punya tempat tinggal. Ini saya sudah share di podcast yang sebelum-sebelumnya juga, pergumulan untuk mau tinggal sendiri dan sebenarnya saya sudah berdoa lama dan akhirnya Tuhan jawab. Dan saya lagi hidup ini. Terus pertanyaan ini sebenarnya saya sudah dapat dari
bulan lalu atau 2 bulan lalu ada satu teman yang dia tanya, "Kakak, apa yang sekarang kakak lagi hidupi saat ini?" Dan itu merupakan jawaban dari doanya kakak. Baru saya bilang, saya pikir lama, bilang apa ya, saya tidak dapat jawaban. Terus saya dapat jawaban itu pas di berapa podcast yang video episode sebelumnya, baru saya pikir, oh ya, saya berpikir, iya benar, Tuhan jawab saya berdoa. Dan sampai hari ini pas dapat pertanyaan ini baru saya ingat, hadiah terindah itu waktu Tuhan jawab saya berdoa. Dan saya lagi hidupi itu sekarang. Nice. Bagaimana dengan Yola? Hadiah terindah dari Tuhan untuk saya itu waktu saya bisa berdamai dengan orang yang saya benci. Ya, karena ternyata berdamai dengan seseorang itu susah sekali. Betul. Susah sekali, karena apalagi kalau dia yang salah bukan saya. Itu baru susah kita yang sekali. harus berdamai dengan dia. Dan karena gini, konteksnya tuh saya sudah percaya Yesus, saya sudah di dalam Tuhan, dan saya mau marah saya tidak bisa karena saya harus ikuti teladan Tuhan toh. Jadi waktu saya punya hati sudah mulai damai dengan dia, itu saya Tuhan, jujur saya pengen damai Tuhan, saya pengen damai karena tersiksa sekali waktu kok ada masalah dengan orang, kok mau marah, kok kayak mau keluarkan, kok mau ekspresikan, kok punya gaya marah itu, tapi kok tidak bisa karena kok anak Tuhan, kok harus tetap jadi teladan toh bagi orang lain. Tapi itu kok juga tersiksa karena kok tidak bisa ekspresikan itu. Bisakah Tuhan saya marah begitu? Bisakah saya bikin apa begitu? Betul toh kakak. Jadi saya minta Tuhan kasih damai. Jadi waktu damai itu ada saya kayak ini dia, saya mau ini Tuhan, ini dia yang terindah sekali. Dan ya itu dia kedamaian. Dan yang kedua adalah waktu seperti yang kakak sih, waktu Tuhan jawab saya punya doa-doa, Tuhan izinkan dan menghendaki itu terjadi dalam saya punya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu juga bonus yang saya mau gitu. Seperti mungkin salah satunya kayak Tuhan izinkan saya mama untuk datang ke Papua, kayak gitu kan. Itu itu keren sekali, itu hadiah karena memang saya sudah doakan selama bertahun-tahun. Akhirnya ya mama datang. Akhirnya mama di sini tuh. Di belakang sana. Mama semoga mama sampai datang di sini juga di Papua, ikut podcast gitu. Kayak gitu, kayak itu hadiah yang wow sekali dari Tuhan. Bisa habiskan waktu dengan mama. Iya, begitu kakak. Kayaknya makanya tuh kakak Yola muka sedikit ceria, macam tidak ada masalah begitu. Iyalah ada mama di sini. Iya dong. Terus? Oke. Jadi harga hadiah di mata kakak itu berdasarkan apa, finansial atau emosional atau dua-duanya? Finansial maksudnya harga hadiah di mata kakak itu berdasarkan benda kah atau emosional kah atau gimana? Bagaimana ya saya mau bilang ya? Untuk finansial mungkin yang tadi saya kasih contoh tentang saya bapak, karena saya rasa memang itu apa, maksudnya orang tua ini dia berusaha mati-matian supaya dia ada uang dan harus berangkat jauh. Kamu tahu Papua ke Jawa sana tuh tiket mahal toh. Sungguh mati, ke luar negeri lebih murah. Betul. Jadi itu saya cukup bilang, aduh bapak ini dia bayar tiket, baru sampai di sana seperti saya ada uang, tapi dia kayak sudah kok tenang saya nanti bapak yang ini semua. Saya bilang tapi terlalu begitu, maksudnya saya bilang memang itu secara finansial, tapi saya lihat bagaimana dia berkorban bayar harga untuk dia bisa pergi ke sana hanya untuk lihat saya begitu. Sedangkan di rumah tuh lagi susah-susahnya, mungkin buat beli bahan makanan kah atau bayar anak punya sekolah kah, begitu. Itu yang finansial. Jadi mungkin untuk hal-hal tertentu yang memang harus berkorban besar sekali, ada sesuatu yang dikorbankan, mungkin saya bisa hitung itu sebagai mungkin harga yang mahal gitu. Terus kalau emosional itu juga termasuk seperti waktu kita bisa lepaskan kita punya ego, rendahkan diri dan mau mengampuni orang lain, padahal mungkin bukan kita yang salah seperti begitu, tapi harus bisa oke sudah Tuhan, terapa apa sudah, mungkin saya yang disakiti atau bagaimana, tapi terapa karena Kau yang bilang jadi saya mengampuni. Begitu. Wow. Kalau dari saya sih kakak, saya pikir dua-dua berharga untuk saya. Saya paling suka ini, saya suka ini ya, kejutan ya guys. Jadi kakak dengar ya, saya suka kejutan. Jadi nanti kalau ada apa begitu silakan kasih kejutan buat Yola. Entah itu barang yang kecil atau gimana pun itu, saya sangat menghargai itu. Apapun itu, saya sangat menghargai itu. Dan yang secara emosional ya itu berdamai dengan orang, karena saya tahu betapa susahnya mengampuni dan jadi betul, berdamai dengan seseorang itu harganya mahal sekali. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya apa?
Pertanyaan ini dia bilang begini, berapa harga pengampunan? Berapa harganya pengampunan itu? Mahal sayang. Mahal, sayang, mahal sekali. Mahal yang nggak ada harganya. Mahal yang tidak ada harganya. Tidak ada ukuran harga patokannya. Karena waktu Yesus mengampuni saya, wah itu nggak ada ukuran gimana dia mengampuni saya. Tapi cuma bisa bilang itu dia kasih untuk saya. Emas dengan perak dan semuanya kalah. Tidak ada yang bisa tandingan itu. Tidak ada yang bisa mengukur kasih Yesus seluas apa, sebesar apa itu. Oke. Terus ada lanjutan dia bilang begini. Berapa harganya waktu kau bilang saya mengampuni kau? Mahal sekali. Makanya seperti yang tadi saya bilang tuh, waktu saya hadiah terindah adalah waktu saya berdamai dengan orang lain, berdamai dengan orang yang saya benci. Itu mahal sekali. Betul. Karena saya berusaha sungguh mati setengah mati, tersiksa untuk bagaimana saya hidup sehari-hari untuk saya mau berdamai dengan orang itu. Tapi saya juga marah dan saya ganas, saya benci, saya sakit hati dan untuk kembali dengan hati yang betul-betul di dalam Yesus penuh damai, sukacita itu susah sekali. Karena itu mempengaruhi saya punya pikiran, saya punya gaya hidup, saya punya apa lagi orang-orang yang ada di sekitar mungkin, circle. Betul sekali. Dan saya punya mood makan dan segalanya itu semua berpengaruh. Karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan bahkan. Bisa lihat saya sudah langsing. Maksudnya ya gitu sudah. Ya gitu sudah. Terus ini masih ada lanjutan. Jadi berapa harganya menjalankan persahabatan dengan orang yang kau ampuni? Mahal guys, mahal. Kau benci dia, kau damai dengan dia, baru kau hidup bersamaan dengan dia, sama-sama di satu lingkungan yang sama. Sambil kayak berjalan sama-sama terus kayak tiba-tiba teringat apa yang dia buat. Aduh itu tuh kayak kok kemarin bikin saya begini nih. Mengampuni tapi tidak melupakan. Iya, mengampuni bisa, tapi ya melupakan tidak bisa. Tidak bisa. Tapi melupakan dalam arti supaya buat kita itu belajar. Betul. Belajar. Ya. Kalau semua orang pernah buat salah. Betul. Gitu. Yesus dia juga sebenarnya dia masih ingat, tapi maksudnya bagaimana sih, ada kata-kata yang saya pernah, kayaknya kakak dong pernah bahas di podcast yang awal-awal sekali. Saya mengampuni tapi saya tidak melupakan. Oh, ada kakak ingat? Saya ingat tapi saya lupa juga kata-katanya. Ya sudah. Nanti sebentar mungkin kalau tong ingat nanti bilang ya. Tapi itu bagus sekali bagian itu. Supaya waktu ketong tidak melupakan itu artinya di satu waktu mungkin ketong ada ada masalah atau ada tantangan, ketong tahu orang itu pernah bikin ketong ingat dia punya kesalahan, tapi pada saat itu ketong punya respon seperti saya tidak sakit hati lagi. Iya, betul. Jadi saya tidak akan tidak jengkel, saya tidak dongkol, saya tidak marah atau saya mau ekspresikan saya punya seperti tadi kakak Yola bilang. Jadi level tertinggi seseorang, level tertinggi seseorang ketika dia mengampuni seseorang itu, walaupun dia tidak bisa melupakan apa yang orang itu buat ya. Iya, kira-kira begitu. Itu, intinya waktu kau bilang kau sudah mengampuni, terus waktu kau ketemu orang itu lihat muka dan muka, kau akan bilang terima kasih Tuhan. Kau hati akan tetap baik-baik saja. Bukan waktu kau lihat dia muka kau bilang, dua orang ini pergi jauh kah atau kemana. Itu sebenarnya menguji di mana kita sudah mengampuni dia atau tidak toh. Betul, iya. Karena memang itu yang kita alami. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya mulai dongkol dengan orang lain, orang tertentu begitu, atau saya sebenarnya Tuhan, aduh saya minta maaf karena saya bikin begini. Nanti di waktu lain saya ketemu orang itu, saya akan bilang Tuhan tolong, saya masih marah sama dia atau tidak. Dan kalau itu mulai ada rasa seperti ada mulai bumbu-bumbu seperti emosi, bumbu-bumbu tersuka, bumbu, berarti memang saya belum tulus mengampuni dia. Jadi saya harus bergumul lagi. Harga yang tong bayar setiap hari. Oke, kakak Ika mau jawab ini atau ini sudah terjawab ini? Kayaknya sudah deh. Oke, sudah terjawab. Jadi nanti tangkanya pertanyaan berikut. Kakak Ige, ada pertanyaan lagi nih. Saya selalu juga lanjut dulu. Silakan. Nah, tadi kan ada ayat yang kakak baca toh. Dalam ayat-ayat itu tuh kira-kira Yesus bilang perintah untuk jangan menghakimi ini ke siapa nih? Apakah ke diri sendiri atau ke orang lain, atau berbicara tentang penghakiman ilahi juga? Atau yang mana ini? Ya, kalau yang saya dapat di sini dari ayat-ayat ini maksud Yesus mungkin, kenapa saya bilang mungkin ya? Ya saya harap ini
teman-teman yang nanti waktu kamu nonton juga, kalau kamu tahu, kamu merasa jawaban yang benar, kamu juga bisa komentar begitu. Yang kalian lihat di sini tentang tadi ada berapa, 4 ya, 4. Semua penghakiman kah, dengan diri sendiri kah, dengan orang lain kah, atau penghakiman ilahi. Saya pikir di sini dari awal-awal tadi kita bicara tentang orang lain dan diri sendiri. Jadi tentang diri sendiri, Tuhan ciptakan, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Jadi apapun itu bentuk penghakiman itu. Jadi kita tidak punya hak untuk orang lain pun juga kita tidak perlu bikin itu. Bahkan untuk kita diri sendiri seperti bilang, ya sudah memang saya bodoh mau, atau memang saya begini mau. Orang bicara saya tidak bisa, atau orang bicara saya kok mungkin belum biasa bilang begini-begini, mungkin memang saya seperti begitu, tapi sebenarnya kita tidak seperti itu. Tuhan tidak ciptakan kita untuk lihat kita punya gambar diri itu terbaik. Begitu. Jadi yang saya pikir di sini maksud Yesus untuk jangan menghakimi diri sendiri dan menghakimi orang lain. Kalau penghakiman ilahi, itu bukan bagian kita. Itu Tuhan punya. Seperti itu sih. Bagaimana dengan Kakak Yola? Ya, saya juga setuju sih Kakak. Saat tidak mau menghakimi diri sendiri karena Tuhan ciptakan saya berharga di mata Dia, dan saya juga tidak mau jadi hakim untuk orang lain. Jadi saya tidak mau menghakimi siapapun dia, karena itu bukan hak saya. Tuhan yang jadi hakim. Tapi kadang kita nih jadi manusia cenderung mau ambil posisi Yesus untuk jadi hakim bagi orang-orang. Kita mau duduk di kursi hakimnya itu untuk menghakimi orang tentang kosal gitu toh. Kita nggak sadar itu. Kenapa manusia cenderung suka bikin itu ya? Kamu tahu kalau kamu terpuhak baru kenapa mau bikin itu? Maksudnya toh. Saya juga ada di posisi seperti itu. Betul. Cepat sekali untuk lihat kalau yang saya bikin benar, kenapa dia bikin tidak benar? Padahal juga belum tentu yang saya bikin benar. Gitu. Itu sudah. Oke. Siapa yang tanya ya? Kakak. Oh ya, saya ya. Pertanyaan keempat. 2000 tahun yang lalu, Yesus terima semua orang yang datang sama Dia, kecuali satu kelompok, itu orang-orang Farisi yang munafik. Bagaimana dalam hal pengampunan juga Yesus terlihat sifat kemunafikan? Mungkin ada contoh yang pernah Kakak Yola alami, atau teman-teman juga mungkin pernah alami. Kakak kemarin kan kayaknya pernah alami. Contoh yang saya alami itu seperti yang tadi saya bilang sih Kakak, waktu saya dihianati, saya rasa kayak itu, saya rasa dihianati karena saya anggap orang itu munafik karena seperti dia bicara lain tapi dia bikin lain. Dia juga bikin lain. Apa yang dia bilang tersama dengan apa yang dia bikin. Itu sudah Kakak. Jadi apa itu? Aduh, kayaknya sensitif sekali. Sampai mama bersin-bersin di belakang. Mama sehat. Jadi, aduh, saya rasa orang munafik nih kayak, aduh, kamu musnah sudah dari dunia ini. Oh Tuhan. Kayak kamu bicara gampang sekali tapi tidak sesuai dengan apa yang kamu buat gitu. Kakak jangan tonggak pinggang. Iya, itu marah sekali. Iya, kita marah sekali. Kita secara nggak langsung nih kalau kita berpikir negatif, kayak saya sudah menghakimi gitu. Tapi saya mau bilang kalau teman-teman, apa yang kamu bicara itu juga yang kamu harus buat. Betul. Saya dosen tuh dia selalu bilang, lakukan apa yang kau katakan dan katakan apa yang kau lakukan. Betul. Gitu. Karena kalau kau tidak buat itu kau jadi orang munafik. Betul. Dan saya alami itu, jadi saya rasa terenak sekali. Karena saya tidak serohani, tapi saya belajar dari Tuhan untuk apa yang saya bilang itu juga yang saya harus buat. Betul. Kesalahan iya, tapi tolong apa yang kau bilang itu kau buat. Betul. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari kakak bagaimana? Kalau saya pikir mungkin saya juga pernah ada di posisi seperti terapa-apa. Maksudnya saya sudah minta maaf. Mungkin bukan lebih ke orang itu ke saya, tapi saya ke orang itu. Sama-sama coba aku minta maaf. Tapi nanti setelah momen itu seperti situasi mau bilang dia bilang awkward, kayak bilang tegang juga, kayak mau bicara tapi akhirnya ada yang ganjil, tapi lama-lama seperti kenapa diam-diam, kenapa begini, kayak langsung kayak macam masih ingat yang kemarin tuh, jadi akhirnya kayak terbawa lagi. Jadi sudahlah, saya bilang, tapi saya bilang saya minta maaf toh, tapi kalau dia tidak terima ya sudah,
Jadi akhirnya saya seperti bikin diri, itu dia masalah bukan saya. Terus sayanya punya posisi bukan seperti saya tetap berbuat baik kepada dia, tapi saya juga seperti menghindar. Karena saya tidak mau berurusan dengan orang itu. Jadi kadang-kadang saya dapati sapu diri seperti, benarkah saya sudah bilang saya mengampuni dia? Waktu saya bilang saya sudah mengampuni, seharusnya saya harus maksudnya seperti sedia kala begitu. Tetap ya Tetap seperti yang biasa kok bikin ke dia, maksudnya hubungan tetap baik, tanya dia kabar kah atau ini, bukan seperti langsung tiba-tiba ada perbedaan besar setelah masalah itu mungkin terjadi. Dan saya lihat sapu diri saya memang kadang-kadang sama jadi orang seperti begitu, dan saya belajar setiap hari untuk Tuhan tolong saya supaya apa yang saya bilang itu yang saya bikin, bukan saya bilang saja terus saya terbikin. Karena saya pikir itu masih jadi satu proses setiap hari untuk saya sendiri, dengan mungkin ada orang-orang tertentu ya yang saya pernah punya hubungan kurang baik dengan orang seperti itu. Bahkan mungkin dalam keluarga juga ada. Begitu. Dan puji Tuhannya setiap kali ada hal itu mau terjadi, seperti Roh Kudus atau Tuhan tuh kayak dia terkasih biar ketemu untuk maksudnya mau ingat yang terbaik-terbaik, tapi lebih kepada sudah Tuhan sudah mengampuni kau toh, jadi kau tugas juga harus mengampuni deh. Begitu. Atau jangan kau lihat kau diri seperti kau salahkan kau diri terus, kau yang salah, kau yang salah. Gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kalau kau bilang sudah, berarti sudah selesai toh. Begitu. Jadi itu yang setiap bukan seperti 1-2 kali, tapi itu selalu terjadi. Dan bersyukurnya sampai hari ini kita bisa bahas ini, saya pikir itu bukan kebetulan, dan memang itu proses setiap hari untuk kita belajar. Jadi teman-teman, kalau mungkin kamu juga mengalami hal yang sama setiap hari, dengan saya sudah mencoba untuk berbaikan dengan orang itu dan orang itu dia masih tidak terima, ya kita tetap ikut seperti apa yang Yesus bilang. Kalau rasa tidak mampu, ayo kita berdoa untuk dia. Kalau rasa hati masih panas, Tuhan tolong saya untuk kasih damai sejahtera. Begitu. Karena saya juga pernah mengalami itu, dan itu proses setiap hari. Bahkan sampai mungkin ketong selesai dari dunia ini, baru itu akan berakhir. Betul sih, dari hidup Yesus kita belajar untuk tetap pandang orang dari kacamatanya dia. Betul. Tetap berpikir positif, even dia buat salah atau apa, even dia munafik, tapi kita juga tetap pikir ya dia juga ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan, dan siapalah saya menjadi hakim untuk dia. Ya, kalau Tuhan untuk orang yang jahat, Tuhan kasih berkat hujan, makanan, minuman, pakaian dan semua untuk dorang, terus kita yang baik, kita juga dapat yang sama toh. Berarti kita tidak punya hak untuk bilang dorang begini tidak boleh. Tapi kita semua sama di depan Tuhan. Seperti begitu. Intinya tuh guys, jangan karena kau sudah tahu kalau tetap ada pengampunan seperti ini, jangan kau itu seperti buat nih yang jujur toh begitu. Jangan jadi munafik. Saya juga belajar untuk tidak jadi munafik. Kita semua juga belajar. Ya, kita dua bilang begini bukan karena kita dua lebih baik dari teman. Begitu, tong juga setiap hari belajar, dan itu masalah yang hampir setiap hari juga kita ketemu. Tapi puji Tuhannya karena ada Tuhan, ada Roh Kudus, jadi bisa kasih ketong seperti setiap kali ada alarm untuk step. Ayo Yola, ayo Kakak Ike, coba ingat kembali. Jadi ya bersyukur. Ada pertanyaannya teman-teman, kamu juga bisa jawab ya. Bagi kamu punya pengalaman supaya itu bisa jadi berkat juga buat orang lain. Begitu? Oke. Kak Ike, ini pertanyaan terakhir. Oke. Untuk teman-teman juga. Ya. Menurut kakak punya penilaian di sosial media itu, apakah manusia itu melihat dan menanggapi dengan betul semua yang dong baca dan dong melihat? Menurut saya mungkin orang-orang tuh kayak main sosmed itu betul-betul dong baca kah apa yang dong lihat itu betul-betul. Kadang-kadang mungkin ada yang dong lihat seperti mungkin topik tertentu yang menarik dong punya pokoknya apa yang dong tertarik dengan satu topik tertentu, mungkin dong akan lihat itu memang benar-benar. Tapi juga mungkin ada yang cuma scroll terus dapat sesuatu yang maksudnya apa yang hanya lihat saja terus langsung kenapa orang kayak macam dong posting tentang love yourself atau kasih sayang, maksudnya lihat fokus ke kau diri sendiri untuk kau tuh harus seperti bagaimana, jaga kau diri, rawat kau diri. Terus orang fokus ke situ, dan kadang-kadang ada yang bilang seperti ketong seperti anak-anak yang mungkin sudah percaya Tuhan. Kadang-kadang ketong lihat postingan itu, kenapa orang-orang dong fokus ke dong diri sendiri? Kadang tertahu kah kalau Tuhan itu yang maksudnya sumber kasih begitu. Jadi bukan ketong seperti pakai itu firman Tuhan untuk mengajarkan yang baik, tapi ketong pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Jadi waktu lihat postingan
pasti juga bahas nanti langsung ini orang-orang terbetul ini. Atau mungkin ada akun-akun Kristen yang mungkin dong bahas sesuatu yang kadang-kadang kita baca, ini tidak seperti yang saya belajar, ini kenapa bisa begini. Jadi tidak sepenuhnya apa yang kita nilai di sosmed itu memang benar. Karena kan kita lihat menurut cara pandangnya kita, bukan dari posisi orang yang seperti begitu. Di medsos tuh semua orang ingin menampilkan yang terbaik versi dia. Apapun itu. Reality dengan ini kan beda. Berbeda. Mungkin ada filter kah, kita tertawa begitu. Benar. Oke. Berapa sering ada salah tanggapan? Berapa sering, saya pikir kalau bikin 1 sampai kasih penilaian 1 sampai 10 mungkin kalau untuk saya sendiri salah tanggapan mungkin bisa 5 atau 6. Karena kadang-kadang juga saya lihat kenapa orang dong suka maksudnya lihat satu situasi kayak video-video sekarang macam kekerasan, atau di Papua nih banyak video-video yang bikin ketong seperti orang-orang Indo tidak lihat ada masalah begini, baru jadinya seperti ke judge begitu. Tidak seperti coba kok cari sumber dulu yang terpercaya, baca baik-baik, baru kok bisa kasih tanggapan. Atau mungkin kadang-kadang saya buka video itu orang baku maki di dalam baku ini, baru saya google ini kenapa semua tanggapan semua terbaik ya, ada apa begitu. Jadi saya juga kadang-kadang ikut terpengaruh di situ. Tapi puji Tuhannya saya juga terkomen, walaupun memang sudah ada di sini sih. Betul. Tapi kalau ketong sudah ada di pikiran seperti ini untuk bikin yang terbaik orang lain. Betul sih Kakak. Makanya yang dari awal tuh tadi saya bilang 77% kalau orang-orang itu berpikiran negatif tentang orang lain gitu. Jadi orang-orang mau posting apapun, kalau dia 77% berpikiran negatif, mau orang posting yang baik manapun pasti pikirannya tuh negatif duluan. Iya. Dan ya ada banyak orang yang dia berpikir negatif lebih banyak daripada orang yang berpikir positif. Saya termasuk golongan, bukan membenarkan diri, tapi saya termasuk golongan yang saya mau pikirin negatif tentang orang. Terlalu positif sampai tahu nih kalau dia buat terbaik untuk saya, begitu contohnya. Betul, iya. Saking mau pikir orang tuh positif gitu. Dan ya ada orang-orang yang di sekitar saya yang berpikiran negatif, pikir itu nanti membahayakan kok. Dan saya pikir bahaya dan tidaknya itu bukan urusan saya. Betul. Tuhan menjaga dan melindungi saya. Iya. Ya, tugas saya hanya bagaimana saya punya pikiran ini tetap murni positif, karena itu melatih saya juga, toh. Iya. Karena lihat di sini juga memang setiap orang punya hak sih untuk pakai sosial media. Kita tidak punya hak untuk kok jangan pakai. Kalau kok tinggal posting-posting yang terbaik-terbaik, no, kita bukan orang yang bisa. Dia bebas dia mau pakai, tapi kan ada etika untuk bersosial media, toh. Begitu. Sudah. Bagi yang memang bermanfaat, berbagi yang memang bikin orang. Ya kalau kok hanya bagi untuk menjatuhkan orang lain ya, tak boleh tuh. Jangan sampai nanti viral baru minta maaf, begitu. Kan memang banyak yang terjadi, begitu. Anak-anak Tuhan jangan begitu toh kita belajar untuk berhikmat lah pakai sosial media begitu. Kalau kau tahu itu postingan mungkin terbaik, kalau daripada nanti bertambahnya sudah kasih swipe saja atau kasih lewat saja begitu. Kalau tidak aku swipe. Kalau saya suka saya like, kalau tidak ya saya swipe. Aku suka ini. Oke. Ya. Berapa sering kakak tuh sendiri alami yang namanya salah tanggapi sesuatu? Salah tanggapi sesuatu, saya pikir mungkin tidak selalu ya. Kayak ada maksudnya itu kalau ketong anak-anak yang mungkin ketong tahu ketong prioritas untuk pakai sosial media itu untuk apa. Berarti kalau ketong fokus ke misalnya kan waktu ketong buka sosial media misalnya di Instagram, kalau ketong buka tentang hal-hal misalnya saya suka pakai ini tuh rambut yang maksudnya gaya-gaya rambut gitu. Kalau saya buka tentang itu nanti yang itu saja yang muncul. Oh iya. Jadi itu sebenarnya bikin jadi sebenarnya itu mengarahkan kita untuk tidak, maksudnya mengurangi kita juga supaya respon yang tidak kepada orang lain gitu. Karena waktu kau buka tentang masak-masak atau tentang musik, nanti semua tentang musik. Dia ada di situ. Jadi memang kau akan fokus di situ. Begitu. Kalau kau buka tentang kekerasan ya sudah semua tentang kekerasan. Kalau kau buka tentang konflik ya tentang konflik di situ. Kau buka tentang netizen yang suka kayak haters begitu ya semua yang ada tentang itu. Jadi itu apa yang kita buka itu yang tidak akan keluar sesuai dengan itu. Jadi kita punya respon juga sesuai dengan itu. Begitu. Jadi saya pikir mungkin tergantung saya buka apa supaya saya respon bagaimana.
Kalau Habakkuk tentang rambut-rambut atau mungkin makan-makan atau tentang apa merajut-merajut atau tentang dengar lagu-lagu rohani, ya itu yang muncul. Jadi sapu hati lebih, oh ya sudah, buka sosmed dapat lagu baru, jadi referensi, bisa cari, belajar seperti itu. Kakak tahu tidak? Satu kalau lihat story orang lain, entah itu di Instagram, WhatsApp dan sebagainya, kalau seperti kayak agak mereng-mereng kayak tong lihat kayaknya dia ada masalah atau apa, satu selalu, duh Tuhan tolong dia kak, dia ada dalam masalah kayak gitu. Walaupun Satra respon itu dia ke Satra reaksi, kan sekarang di WhatsApp tuh udah ada reaksi toh. Dari reaksi lope-lopenya dan sebagainya atau tidak komen lope-lope gitu. hijau kayak gitu. Tapi waktu saya lihat sepertinya dia ada dalam masalah, saya ikut mendoakan saat itu juga kayak gitu. Itu saya punya tanggapan untuk story-story yang saya nonton seperti itu. Atau misalkan dia posting tentang bagaimana dia tentang kekecewaan, aduh orang ini lagi kecewa kak, Tuhan tolong dia kak, pulihkan dia hati kak. Gitu. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang seperti saya, tapi ini salah satu cara yang saya buat untuk supaya saya tidak berpikiran negatif ke orang-orang atau salah tanggapan lah kayak gitu. Kalau dia dalam keadaan yang seperti itu, dia posting yang galau-galau, saya langsung Tuhan tolong dia, dia lagi galau nih, Tuhan tolong hibur dia gitu. Jadi itu membantu saya untuk saya tidak mau pikir yang negatif tentang dia. Jadi saya pikir mungkin yang Yola bilang, yang tadi saya bilang, mungkin teman-teman dong juga punya cara tertentu supaya menolong kita supaya jangan kita berespon yang negatif terhadap postingan sosial media orang lain gitu. Dan saya pikir yang Yola bilang itu baik begitu, apalagi untuk kita sesama anak-anak Tuhan. Mungkin di teman-teman kita punya anak komsel atau komunitas di gereja atau mungkin tempat kerja atau di mana saja, mungkin dong ada punya pergumulan yang dong tidak bisa cerita ke orang. Dan kamu tahu tuh sekarang tuh kalau ada apa-apa sedikit, kadang-kadang orang suka posting di sosmed supaya orang lain tahu. Padahal mungkin ya kita yang tahu, yang bijak menggunakan sosmed waktu lihat itu ya kayak tadi Kakak Yola bilang, saya pikir itu baik. Walaupun saya juga tidak setiap kali lihat semua orang punya story-story gitu, orang-orang tertentu saja yang saya lihat gitu. Tapi nanti kadang-kadang, aku tidak tahu kak, tadi dia posting itu, dia post siapa, mungkin ada yang berduka kah, atau ada ketabrakan kah, begitu. Saya bilang, oh sebenarnya itu juga membuat kita untuk sadar bahwa di sekitar kita, orang-orang itu sebenarnya mungkin ada punya hal-hal yang kita perlu untuk support gitu. Dan kalau orang itu jauh, ya lihat sosial media, kita bisa pakai itu untuk tolong dorang gitu. Dan ternyata menurut saya secara pribadi, ini pemikiran secara pribadi adalah kenapa sih orang-orang tuh curhat di sosmed gitu kan, di story, di status mereka, ya karena mereka nggak temukan orang yang mereka percaya untuk curahkan segala isi hati mereka gitu. Jadi ini sebenarnya teguran untuk kita semua, orang-orang di sekitar dia, khususnya untuk dia punya circle, harusnya sadar gitu, kenapa dia bisa curhat di medsos, kan ada saya, ya lu lagi kok berperannya bagaimana, fungsi gitu. Apa kok gitu, fungsi bagaimana sampai dia bisa curhat di medsos. Kalau kau jadi teman yang baik, kau bisa buka telinga, hati, mata, waktu untuk kasih ke dia, sini cerita ke saya. Ada jadi apa begitu. Ya ini jadi perhatian sih buat kita semua, apa anak-anak muda atau siapapun itu. Kalau kita melihat punya teman-teman yang sudah berani untuk buat story yang galau-galau, pertanyaan saya bikin apa? Gitu. Saya berguna kan tidak kayak gitu untuk dia toh. Karena kemungkinan dia tidak ada orang yang betul-betul tak ada hati telinga untuk dengar semua dia curahan hati dan menyedihkannya lagi kalau misalnya kita tidak tahu tiba-tiba mungkin Tuhan panggil gitu. Itu hal yang paling penyesalan KPE. Saya bikin apa? Betul. Saya ingat bulan Agustus kemarin saya punya teman baik, dia punya bapak Tuhan panggil dan saya buka sosmed tapi saya tidak lihat dia punya story kah begitu. Ternyata dia tuh lagi posting. Jadi setelah 24 jam kemudian pas waktu mau habis baru saya, oh Yesus, dia bapak meninggal. Jadi saya bilang, Yesus, saya buka sosmed, saya bikin apa begitu. Jadi itu juga jadi teguran untuk saya bahwa tidak selamanya orang yang bahkan dekat, misalnya Yola ada yang sakit dekat, mungkin ada hal yang dia tidak bisa langsung cerita dan dia posting. Terus saya fungsi sebagai teman, saya bikin apa, dan saya pernah mengalami itu. Dan itu dapat teguran bahwa ya kotong bisa buat apa untuk orang-orang yang mungkin dong jauh secara fisik begitu. Jadi ayo teman-teman, jangan sia-siakan sosial media untuk daripada kau pakai untuk bikin hal-hal yang terbaik, posting yang singgung orang lain, bikin masalah di sosmed, lebih baik pakai tolong orang lain. Ada firman yang kau bisa bagi, postingan yang membangun semangat orang lain, atau mungkin kau mau berbagi cerita bagaimana Tuhan menolong kau dalam satu hal, bagi itu supaya orang lain juga jadi bisa dapat berkat. Itu lebih baik daripada
scrolling baru ini kenapa posting gini, orang-orang ini begini, kok lagi ikut nimbrung di situ. Padahal juga tertawa apa ikut rame saja. Lagi. Gitu. Oke, kakak yang terakhir ini. Ya. Bagaimana kakak bisa belajar untuk cepat menanggapi sesuatu yang kakak lihat dan kakak dengar dengan langkah yang seperti bagaimana ini? Wow. Ini masih seputar sosial media ya. Bagaimana saya bisa mulai belajar untuk cepat menanggapi sesuatu kalau di sosmed. Kalau misalnya ada satu topik yang lagi booming sekarang, mungkin tentang ya ada panas-panasnya apa begitu. Nanti saya milihnya untuk buka hal yang saya suka sekali untuk saya bikin itu. Contoh, saya suka bikin hairstyle, gaya-gaya rambut yang beda-beda, cecer. Saya lebih buka itu daripada orang yang lagi booming dengan satu hal tertentu begitu. Karena saya pikir supaya jangan saya menanggapi dengan salah terhadap sesuatu atau peristiwa yang sedang terjadi, saya bikin itu. Baru nanti mungkin saya coba dengar dari orang lain dan bilang, oh kayak macam kemarin ada yang bahas kayak di Amerika tentang artis siapa itu, yang Didi itu. Atau Didi kah? Ya itu sudah. Kak Didi. Itu saya tertawa sama sekali. Padahal iklan tuh ada di saya punya beranda begitu, buka sosmed dan itu di Instagram dan itu lihat, terus saya tidak terlalu ini. Terus saya dengar dari teman, iya masa kok tertawa? Saya bilang, oh iya kak, itu baru saya buka. Saya buka, baru saya baca, oh begini. Terus saya cari dia video, saya coba nonton, oh begitu. Sudah, selesai, begitu saja. Nanti kalau orang tanya baru, saya bilang, oke, kalau dong mau ajak untuk mungkin tanya atau sharing, itu baru saya bisa berbagi, tapi sesuai dengan apa yang saya tahu. Tapi untuk masuk lebih dalam, untuk kayak pro dan kontra, saya bilang, saya memilih untuk tidak membuat masalah daripada saya terlibat di situ. Saya orangnya begitu. Saya tipe kalau orang yang seperti yang tadi tuh, waktu saya lihat orang buat story-story kayak gitu, saya ngapain ya? Saya lebih ke itu mendoakan dia dan mungkin saya kembali ke yang saya sudah belajar, yang kita sudah bahas sama-sama adalah kalau saya di posisi dia, apakah kayaknya saya seperti itu juga saya akan post yang seperti itu ya mungkin kayak gitu kalau saya di posisi dia gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak menanggapi sih sebenarnya untuk orang-orang punya sosial media gitu. Dari saya adalah apakah sosial media saya menjadi berkat bagi orang lain atau tidak, itu saja. Makanya saya sering meninggalkan jejak-jejak status yang betul-betul orang-orang bisa lihat ada Yesus di situ. Betul. Memberkati dia, itu saja sih. Oke. Sekarang tiba saatnya Tong kasih apa nih? Kesimpulan ya gitu. Tentang apa yang Tong sudah diskusi tadi guys. Kan juga kalau ada kesimpulan kan bisa tulis di bawah. Dari semua itu ada satu kalimat nih Kak Ika. Ya. Jangan simpan kesalahan orang lain dalam hati karena Yesus sudah lepaskan kesalahanmu. Jadi kau juga harus lepaskan kesalahan orang lain juga. Wow. Itu sih kalau dari saya, dari semua yang tadi Tong sudah belajar. Dari Kak Ika bagaimana? Aduh, saya punya sebenarnya bagian akhirnya saya biasa bukan hatra bikin, tapi saya belum ada kesimpulan. Tapi saya percaya pasti apa yang saya bilang untuk teman-teman ini yang memang Tuhan mau teman-teman dengar dan saya juga belajar itu. Jadi dari pembahasan hari ini memang dia mulai dengan bukan tentang persembahan kita bawa sama Tuhan, tapi bagaimana cara kita bisa rekonsiliasi, berbaikan atau kasih selesai konflik dengan orang lain. Begitu, karena yang Tuhan mau tadi di 6 hal yang biasa orang Yahudi dong bikin, memang berpikir baik tentang orang lain, itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan juga buat untuk ketong begitu. Jadi terus masuk dengan kalau ada konflik, jangan kau langsung pakai kau punya pola pikir, kau cara pikir untuk nilai orang lain, tapi coba lihat dari posisinya orang itu. Dan juga terus bagian terakhir dengan bagaimana kita menggunakan sosial media. Jadi lihat dari yang awal sampai yang sekarang memang ini bukan tentang apa yang ketong mau bawa sama Tuhan. Kalau kau ada masalah, ayo kita selesaikan dulu. Dan saya juga belajar itu. Dan ada banyak contoh juga tadi ketong bahas sama-sama. Dan sepertinya ketong masih struggle, masih terus berjuang, masih ada masalah yang ketong harus bereskan setiap hari tentang bagaimana bisa dealing dengan orang-orang yang mungkin bikin ketong sakit hati. Saya emosi sekali, saya mau marah begini-begini, tapi ketong tahu kebenaran dan itu tidak boleh begitu. Jadi waktu ada masalah, selesaikan itu. Datang sama Tuhan. Tuhan
tolong kasih kemampuan untuk bisa berdamai dengan orang. Dia. Begitu. Kita memang manusia, kita tidak punya kekuatan untuk bisa berdamai dengan orang lain. Jadi minta Tuhan kasih kekuatan supaya kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau minta maaf, sudah selesai. Mungkin kau masih ingat, tapi ingat itu berarti tentang kepengalaman supaya itu jadi kesaksian buat orang lain yang dengar. Begitu. Jadi kalau mengampuni, ya sudah selesai. Begitu. Jangan bawa itu terus jadi penyakit seumur hidup. Seperti itu. Terus pakai kau punya sosial media untuk hal-hal yang membangun orang lain. Kalau kau tahu kau suka respon yang salah, ya jangan buka hal-hal yang bisa bikin kau respon salah ke orang lain. Seperti begitu. Jadi Tuhan ampuni ketong juga punya. Itu bukan saya bisa pilih untuk tidak mengampuni. Tidak. Itu kewajiban untuk mengampuni orang lain. Seperti begitu. Terima kasih Kak Ike dan semuanya. Jadi jangan lupa untuk komen, betul, ya, untuk subscribe, like juga, untuk share di kau punya teman-teman di WhatsApp, Instagram, ada juga di TikTok guys, TikTok Pondok Podcast, dari ada YouTube di juga, Spotify semua. juga, ya Spotify juga ada buat teman-teman yang suka cuma denger doang, di situ bisa dari Spotify. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah selalu support dalam doa, dalam kamu punya komen-komen dan sebagainya, sudah share, itu sangat membantu kita dan pastinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja ya, bukan untuk kita. Jadi dari sini kita berdua mohon diri pamit, sampai jumpa di next week. Tetap di Tom punya Pondok Podcast.